bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya, atas ridho-Nya, atas hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada sore hari ini di tempat yang sangat sederhana seperti ini. Kita seharusnya kajian di outdoor, tapi outdoor karena cuaca tidak memungkinkan. Kita laksanakan secara sederhana di aula Dawai Camp Bukit Subuh, Desa Jurangmangu, Kecamatan Pulau-Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Yang hadir pada kesempatan sore hari ini di Bukit Subuh, lereng Gunung Slamet, bukan Pak ini? Iya, lereng Gunung Slamet sisi mana ini? Sisi barat, utara, tenggara? Sisi utara. Sisi utara Gunung Slamet di Bukit Subuh. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di tengah cuaca yang sendu, syahdu, dan senantiasa dirindu insya Allah pada beberapa hari ke depan. Teman-teman sekalian, saya ingin meralat ya. Sebenarnya materi kita tentang Bukit Uhud, tetapi karena cuaca sedang bagus, ini saya balik saja. Sore hari ini kita belajar tentang misteri Laut Mati. Dan saya hanya ingin belajar membaca, teman-teman menyimak tentang misteri Laut Mati atau The Dead Sea atau Al-Bahrul Mayyit utawa Segoro Mati. Apakah itu Laut Mati? Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Arabiyatul Alamiyah, ensiklopedia dunia Arab. Al-Mawsu'atu Al-Arabiyatul Alamiyah, ensiklopedia dunia Arab. Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati itu buhairatun malihatun. Dia adalah lautan kecil yang asin. Apakah ada lautan yang tidak asin? Ada tidak? Tidak ada. Orang tahu dolanan lautan. Ada nggak lautan yang tidak asin? Setahu saya tidak ada. Taqa'u fi Filastinil muhtallah. Dia berada di negeri Palestina yang terjajah. Siapa menjajah Palestina? Iya, Zionis Yahudi. Israel itu Nabi Israel. Itu nama seorang nabi. Nabi siapa? Nabi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Sehingga yang menjajah itu bukan Nabi Yakub, bukan Nabi Israel, tetapi Zionis Yahudi. Wal Urdun, dan terletak di Yordania. Sebagian terletak di Palestina, Laut Mati ini. Sebagian terletak di Urdun. Disimak baik-baik ya, nanti saya ada hadiah insya Allah ta'ala. Kalau saya tidak lupa. Kalau lupa ya diingatkan. Kalau antum mengingatkan saya pura-pura lupa ya antum sabar. Inda masabina haril Urdun. Ya. Jadi muara sungai Urdun. Urdun itu mana? Yordania. Yu'addu sahiluhu alladhi yablughu 300 wa tis'ina mitran. Mencapai 399 meter tahta mustawa sathil bahar. Dia itu ketinggiannya berada di 399 di bawah permukaan laut. Aktsarul amakini inkhifadhan ala wajhil ardi. Dia adalah lokasi yang paling lego. Lego itu bahasa Indonesia apa? Yang paling, masa cekung, yang paling rendah sendiri di seluruh permukaan dunia. Jadi Laut Mati itu adalah lokasi yang paling rendah di seluruh permukaan dunia. Wal Bahrul Mayyit huwa asyaddul musattahat al-ma'iyah muluhatan fil alam. Dan Laut Mati ini adalah sebuah lautan yang tingkat keasinannya itu paling tinggi di seluruh dunia. Tingkat apa? Keasinan lautnya itu paling tinggi. Jadi laut yang paling asin sendiri.
Ittablughu muluhatuhu tis'ata ad'af muluhatal muhit. Karena kandungan garam di laut mati itu, di air yang di laut mati itu 9 kali lipat ya, di samudra yang dari samudra yang lainnya. Jadi bisa dibayangkan asinnya kayak apa ya. Bahkan saking asinnya, kalau kita itu berenang di laut mati, nggak bisa berenang itu akan kemampul akan mengambang ya. Mengapung ya, bukan mengambang. Mengapung itu saudaranya mengambang. Jadi kita itu tidur di laut mati itu seperti tidur di atas kasur gitu, meskipun nggak bisa berenang. Saking apa? Asinnya. Jadi nanti kalau antum beli garam 1 kuintal ditaruh di bak mandi, kok antum nggak bisa mengapung, jangan salahkan saya. Waqad sumiyat al-buhairatu bil bahril mayyit. Lautan ini disebut dengan laut mati, laut yang mati, the Dead Sea, li'annahu la yujadu fiha siwal qalil minan nabatat. Karena di dalamnya tidak didapati tanaman dan tumbuh-tumbuhan kecuali sedikit sekali. Kama annahu la yujadu fiha asmak. Demikian pula tidak didapati di laut ini ikan-ikan, tidak ada ikan-ikan. Ikan kan banyak ya. Ada ikan apa saja? Ikan ayam. Maksudnya ikan ayam. Ikan laut ya, bukan ikan air tawar. Ikan apa yang hidup di laut? Hiu, paus, kakap hidup di laut kan? Iya, kakap itu di laut kan? Baru tahu saya. Ikan duyung, ikan kerapu, teri, tengiri, ikan Indosiar itu. Ikan terbang. Jadi di sana itu tidak ada ikan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Wairu rubiyanil miyahil malihah, kecuali hanya udang yang biasa hidup bertahan di air yang sangat asin. Jadi di laut mati tidak ada ikan-ikan, tidak ada tanam-tanaman, dan tingkat keasinannya berapa kali lipat? 9 kali lipat. Yang ada hanya udang saja, beberapa jenis udang tertentu. Wa ila janib ma takadul hayatu an-nabatiyatu tan'adimu tamaman fil aradil malihah allati tuhitu biha yaqa'ul bahrul mayyit fi ghaurin amiqin fil qasyaratil aradiyah. Dan demikian pula lokasi-lokasi yang berdekatan dengan laut mati itu hampir-hampir tidak ada tanam-tanaman yang bisa tumbuh di tanah yang asin. Kemudian Al-Bahrul Mayyit ini terletak di sebuah gua yang teramat sangat dalam. Itu sedikit informasi tentang apa? Tentang Bahrul Mayyit atau laut mati. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis sahih, dinukil oleh para ulama kita di dalam berbagai kitabnya, di antaranya Syekh Khalid bin Su'ud Al-Ajami hafizahullah ta'ala di dalam kitab berjudul Iqadul Himmah Littiba'i Nabiyyil Ummah, memompa semangat umat ini agar mereka semakin bersemangat di dalam mengikuti sunnah Nabi umat ini. Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perjalanan bersama para sahabatnya, kemudian melewati bekas perkampungan umat-umat terdahulu yang telah Allah musnahkan, melewati kampung yang terlaknat, kaum mu'adzabin, kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat mengambil air dari kampung tersebut. Nabi lantas mengatakan, la tadkhulu ilaiha
kalian jangan masuk ke dalam kampung yang terlaknat yang sudah Allah musnahkan penghuninya ini. Wala tashrabu min ma'iha wala tatawaddau minha. Kalian jangan meminum air dari kampung ini dan jangan berwudu menggunakan air dari kampung ini. Wa ma qad ajjantumuhu fa'lifuhul ibila. Adapun air yang sudah terlanjur kalian ambil digunakan untuk membuat adonan roti, jangan kalian makan rotinya. Adonannya itu jangan dimakan. Fa'lifuhul ibila. Tapi berikan saja kepada onta. Wala yakhrujanna ahadun minkum hadhil lailah. Dan jangan ada salah seorang dari kalian malam ini, jangan ada yang masuk ke kampung itu illa wa ma'ahu sahibuhu, kecuali dia ditemani oleh saudaranya. Semua para sahabat itu taat kepada instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali 3 orang, yang satu saya lupa, yang satu ini dia mencari ontanya yang lepas, yang satu ini dia buang air besar, crossing di malam hari. Kemudian dia masuk ke kampung tersebut untuk buang air besar. Yang satu nyari apa? Nyari ontanya yang lepas. Ini ketiga-tiganya ditiup oleh angin sampai dia terpental ke gunung Toib. Jadi yang namanya laknat itu bisa nyiprat kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat yang terlaknat itu. Nyiprat kepada orang hidup, nyiprat kepada orang yang sudah mati. Maka kita dilarang mendatangi tempat-tempat yang terlaknat. Khawatir nanti kita kecipratan laknat atau bisa jadi kecipratan azab. Nah, banyak teori menyatakan bahwa al-bahrul mayyit, laut mati itu, dia itu dulunya adalah bekas perkampungan kaum Lut yang disebut dengan kaum Sadum dan Amurah. Kaum Sadum dan kaum Amurah, atau sebagian kaum Amuria. Itu dia adalah kaumnya Nabi Lut. Siapakah Nabi Lut itu? Dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid yang ketiga halaman 444 sampai 445. Lut itu adalah huwa ibnu Haran bin Azar. Dia anaknya Haran bin Azar. Wa huwa ibnu akhi Ibrahim al-Khalil. Dia adalah anak dari saudara lakinya Nabi Ibrahim. Siapa nama ayahnya Nabi Ibrahim? Azar. Nanti maka sebut teman. Nabi Ibrahim itu punya ayah namanya Azar. Apa pekerjaan Azar? Membuat patung untuk disembah. Nah, Azar ini pekerjaannya tukang membuat patung. Yang punya anak diantaranya Ibrahim. Ibrahim itu bukan nama Arab. Arab itu adalah keturunannya Nabi Ismail, itu disebut bangsa Arab. Otomatis Nabi Ismail ke atas itu bukan Arab. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan nama yang Islami itu harus Arab, keliru. Nama yang Islami tidak harus Arab. Contoh nama Islami yang tidak Arab: Ismail, Ibrahim, Adam, siapa lagi? Nuh. Itu bukan nama Arab itu. Karena Arab itu anak turunnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di samping Ibrahim, Azar ini juga punya anak namanya Haron. Haron ini yang menjadi ayahnya Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut itu apanya Nabi Ibrahim? Kok cucu toh? Iya tapi siapanya? Keponaan, kok sepupu. Wa kana qad amana ma'a Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut itu sudah beriman bersama dengan Nabi Ibrahim. Wa hajara ma'ahu ila ardhi Syam, dan Nabi Lut berhijrah bersama Nabi Ibrahim menuju negeri Syam. Jadi negeri Syam itu negerinya para nabi dan rasul. Mayoritas nabi dan rasul itu asalnya dari negeri Syam. Mayoritas.
kebanyakan para nabi dan rasul itu asalnya dari negeri Syam. Hampir seluruh nabi dan rasul itu dari negeri Syam. Ya Ibrahim, ya Ismail, ya Lot, ya nabi-nabi yang lainnya. Dan nanti kejayaan Islam di akhir zaman itu akan kembali ke negeri Syam, bukan di Mekah, Madinah, bukan. Nabi Isa akan turun di negeri Syam. Dajjal pun juga akan mati di negeri Syam. Imam Mahdi pun akan muncul dari negeri Syam. Kekhalifahan ala minhajin nubuwah itu juga akan muncul dari negeri Syam. Dan negeri Syam adalah kiblat pertama umat Islam. Dan banyak para ulama ahli hadits itu asalnya dari negeri Syam yang diberkahi. Faba'athahu Allahu ila ahli Sadum. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi Lut kepada penduduk kota Sadum wa ma haulaha minal qura, dan yang kampung-kampung yang ada di sekitar Sadum. Yad'uhum ila Allah azza wa jalla. Nabi Lut berdakwah, mengajak kaum Sadum untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Wa ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan. Wa yanhahum 'amma kanu yartakibunahu minal ma'athim wal maharim wal fawahish, serta melarang mereka dari perbuatan dosa, perbuatan haram, perbuatan keji, allati ikhtara'uha, yang mereka ada-adakan. Lam yasbiquhum ahadun min bani Adam, yang tidak pernah dilakukan oleh satupun anak Adam. Wala ghairihim, tidak pula yang lainnya. Wa huwa ityanud dzukur, yaitu apa? Mendatangi sesama lelaki. Wa hadza syai'un lam yakun banu Adam ta'hadu. Ini adalah satu perkara yang belum pernah dilakukan sama sekali. Ya, pionirnya ya ini kaum Sadum ini. Dan mana tadi? Amurah. Letaknya ada di perbatasan Palestina dengan Yordania. Letak kaum Sadum itu. Sedangkan negeri Syam itu kalau sekarang berubah menjadi 4 negara. Dulu 1 negeri Syam, sekarang jadi 4. Apa? Satu. Mana? Syam itu 4. Apa saja kok Syamnya? Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, ada 4. Dulu itu 1 wilayah disebut dengan negeri Syam. Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Sekarang terpecah menjadi 4 negara. Itu adalah negeri Syam. Negeri itu negeri yang diberkahi, banyak melahirkan para ulama yang hebat pilih tanding, dan kelak kejayaan Islam akan kembali ke negeri Syam. Wala yakhtur bi balihim, tidak pernah pula terbetik di pikiran manusia perbuatan kaum Sadum itu. Hatta sana'a dzalika ahlu Sadum alaihim la'inullah, sampai bangsa Sadum dan Amurah melakukan perbuatan itu, semoga seluruh laknat Allah Subhanahu wa taala terlimpah curahkan kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Sedangkan Imam Ibnu Ashur menyatakan di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, jilid ke-8 halaman 230, wal qaumul ladzi arsala ilaihim Lut alaihi salam hum ahlu qaryati Sadum wa Amurah. Kaum yang Nabi Lut diutus kepada mereka itu adalah kaum Sadum dan kaum Amurah min ardi Kan'an, dari negeri Kan'an. Warubbama atlaqa ismu Sadum wa Amurah ala sukanihima. Terkadang negeri Sadum dan negeri Amurah ini digunakan untuk menyebut ini penduduknya, penduduk kota tersebut disebut dengan penduduk Sadum dan Amurah. Sehingga tatkala sebagian orang itu menyatakan bahwa laut Madi itu adalah bekas perkampungan kaum Lut, bekas negeri Sadum berada, dan dia adalah negeri yang terlaknat, negeri yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memanfaatkan apapun yang ada di sana. Dalilnya tadi hadis yang saya bacakan ya. Tatkala Nabi melewati perkampungan umat-umat yang diazab itu, Nabi apa?
Pelingnya apa tadi? 1, tidak boleh masuk. 2, tidak boleh minum dari airnya. 3, tidak boleh berwudu dan tidak boleh masuk ke situ. Maka teman-teman ini jangan masuk ke tempat ibadahnya orang-orang kafir, tempat-tempat yang terlaknat, untuk healing di sana. Hilang, pulang malah bawa laknat. Na'udzubillah. Ya, karena kecipratan laknat bisa juga kecipratan azab. Na'udzubillah min dzalik. Wa nadhkuruna asharal ayati allati yustadallu biha ala anna makana qaumi Lut. Dan kami menyebutkan beberapa ayat yang terkenal yang digunakan sebagai dalil untuk menetapkan lokasi kaum Lut. Di antaranya firman Allah Ta'ala, alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi Nuhi wa Adi wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyudlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Alam ya'tihim, apakah belum datang kepada mereka naba'ul ladina min qablihim, berita, kabar tentang kaum sebelum mereka, kaum Nuh, yaitu kaumnya Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, wa ashabi Madyana, kaum yang tinggal di Madyan, wal mu'tafikat, dan kaum yang terbalik. Kaum yang terbalik. Atathum rusuluhum, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka, bil bayyinat, dengan membawa dalil, dengan membawa argumentasi hujjah, keterangan, membawa kebenaran. Fama kana Allahu liyudlimahum, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun, tetapi diri mereka lah sendiri yang melakukan kezaliman. Jadi Allah menyebutkan kaum-kaum yang sudah diazab, dilaknat, dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Karena datang Rasul kepada mereka membawa ayat, membawa hadis, mereka tidak mau menerimanya. Begitu. Dan semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menolak kabar dan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, termasuk saat kita melakukan kegiatan di alam seperti ini, kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan disimak kembali pelajaran Volcano Ngaji 1, ya, tentang sunnah-sunnah di gunung. Ada sunnah-sunnah bisa kita lakukan di gunung itu. Sholat pakai alas kaki, azan di gunung, berwudu dengan air 1 mut. Air 1 mut itu segini nih. Air 1 mut. Orang kok ning gunung gebyar. Banyu ini larang. Capek nek rapi to ngember kalau itu namanya pemborosan itu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 9. Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Kemudian Fir'aun dan orang-orang sebelum dia, demikian pula kaum yang terbalik, mereka datang menghadap Allah dengan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Na'udzubillah min dzalik. Al-i'tifaku huwa al-inqilab. Kenapa disebut kaum al-mu'tafikat, kaum yang terbalik? Al-i'tifak artinya al-inqilab, terbalik. Bahasa kasarnya jembalik. Wal murad bihi al-qura al-munqalabat bi'adzabillah. Yang dimaksud adalah satu negeri yang dibalik dikarenakan azab Allah Subhanahu wa taala, min qura Lut alaihi salam, yaitu kampungnya Nabi Lut, kampungnya kaum Lut. Gitu. Qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, penulis kitab tafsir yang sangat terkenal. Siapa yang tahu judulnya? Tafsir tulisan Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Apa? Tafsir Adwaul Bayan.
Al-mu'tafikat mufta'ilah minal ifki. Kaum yang terbalik itu ya, mu'tafikat itu wazannya mufta'ilah. Wa huwal qalbu was-sarfu, yaitu dibalik. Wal muradu biha maknanya adalah qura qaumi Lut, yaitu kampungnya kaum Lut. Bidalil qaulihi fi ghairi hadzal maudhi'. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ya, di lokasi yang banyak, wal mu'tafikat bil jam'i, yaitu kampung-kampung yang terbalik. Innama qila laha mu'tafikat. Kaum itu kampung itu disebut dengan kampung yang terbalik li'anna Jibril affakaha fa'tafakat, karena Jibril itu membalik kampung tersebut sehingga kampung itu terbalik. Jadi ceritanya ketika Nabi Lut mendakwahi kaumnya, kaum Sadum dan Amurah, mereka tidak mau memenuhi ajakan Nabi Lut, mereka bahkan tetap ngeyel dengan kemaksiatan mereka lakukan. Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu memiliki sayap yang banyak. Berapa jumlahnya? Berapa? 600. Sayapnya malaikat Jibril itu 600. Dan malaikat Jibril mendatangi negeri kaum Lut itu ya, lalu nyiduk, dicuplik. Lalu dicuplik itu diangkat dengan menggunakan satu sayap. Jadi negeri Sadum, Amurah dan yang ada di sekitarnya dari kalangan orang-orang yang durhaka ini diambil oleh malaikat Jibril menggunakan satu sayap. Lalu dibawa terbang ke langit sampai semua orang itu menjerit ketakutan. Sampai anjing-anjing yang ada di negeri itu melolong-lolong. Dan lolongan anjing di negeri kaum Lut itu sampai didengarkan oleh malaikat yang ada di langit. Kemudian ketika sudah sampai di atas, negeri itu dilemparkan oleh malaikat Jibril ke bawah. Bahasa kita ditumplak. Tahu ditumplak? Ini kopi toh, diangkat ke atas terus dibalik. Iya, ditumplak. Dibalik itu, dibuang ke bawah. Belum, makanya menjadi daratan yang paling cekung, daratan paling rendah. Sampai berapa tadi? 399 meter di bawah permukaan air laut. Ya karena diblok nih sama Jibril, blus, mati semua, tidak ada yang selamat. Di dalam surat Al-Hijr Allah Ta'ala mengatakan fa'akhwadhathumus sayhatu musyriqin, lalu mereka dikagetkan oleh suara guntur yang menggelegar. Di sini ada guntur dagang. Gak jadi berangkat, masih berdagang berarti. Faja'alna 'aliyaha safilaha, lalu kami jadikan bagian atas menjadi di bawah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, lalu kami hujani mereka menggunakan batu-batu dari sijil, dari api neraka. Surat surat Al-Hijr dinukil oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti di dalam tafsir Adwaul Bayan. Tafsir apa? Adwaul Bayan jilid 7 halaman 475. Itu kisah tentang dimusnahkannya negeri Sadum dan negeri Amurah. Dari sini kita ada sedikit secercah cahaya untuk menghukumi boleh ataukah tidak kita menggunakan produk makeup yang terambil dari lumpur laut mati, atau mengambil produk garam. Garamnya 9 kali lipat. Kalau biasanya pure ini cuma sedikit gitu aja. Sedikit itu sudah asin, itu ya ngumpuli upil. Kira-kira ya Pak, dia yang merasa kayak upil lah ya. Wes tahu biasanya kan wis lali. Zaman cilik. Seperti tekannya di Mas. Nah, sekarang antum menganalisa kira-kira boleh apa tidak? Ya, antum semua sepakat mengatakan tidak boleh. Adapun saya mengatakan boleh. Kuncinya ada di firman Allah Ta'ala, wa ja'ala 'aliyaha safilaha, dan kami telah menjadikan negeri Sadum bagian atas itu menjadi di bawah, bagian bawah itu menjadi di atas. Apa kata para ulama? Kesimpulannya adalah
negeri satu sudah lenyap tenggelam di dalam bumi. Dan lokasinya tuh neng kene, apa neng kono, apa neng kene, orang sih ngerti. Karena dia sudah di bagian atasnya sudah ada di bawah, bagian bawahnya sudah ada di atas. Siapa yang bisa menjamin menentukan bahwa laut mati itu adalah pasti tempat negeri satu berada? Iya, cara ngerteni. Jadi kesimpulannya boleh apa tidak kita memanfaatkan produk makeu di laut mati? Menurut pendapat ulama yang saya yakini lebih benar itu boleh, dan kita pun juga boleh berrekreasi, berwisata ke laut mati TSB. Hari ini kita sedang bervolcano Ngajiria di Bukit Subuh lereng Gunung Selamat membahas tentang laut mati. Bisa jadi kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah di pantai laut mati. Amin ya rabbal alamin. Dan cita-cita tertinggi, di antara cita-cita tertinggi dari program Volcano Ngaji adalah kita menyelenggarakan Volcano Ngaji di Gunung Uhud, insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setuju apa enggak kira-kira? Kita kumpul di Gunung Uhud lalu ngaji. Gratis ditembaknya kan gunung Uhud kok gratis. Cina ya oke sing gelem ya. Gelem apa nek gratis? Gelem. Ya kita banyak-banyak berdoa saja, insyaallah nanti kita bahas di judul terakhir. Ini ceritanya nanti pokoknya antum yang cerita. Aku sing ngrungokke geni. Ya, langkah pertama untuk menuju sebuah cita-cita Volcano Ngaji di Gunung Uhud dan di laut mati dan di tempat-tempat yang lainnya, insyaallah. Baik, itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang benar. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita cukupkan. Nanti pertanyaannya disimpan buat nanti malam ya. Nanti malam antum bertanya ya, pertanyaan yang ingin antum tanyakan ditulis, nanti malam ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan menanyai tentang informasi yang tadi sudah saya bacakan seputar laut mati dan kaum Sadum alaihim la'inullah wa man ala syakilatihim. Semoga seluruh laknat Allah tertimpa kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dan orang-orang yang membela perilaku mereka baik di zaman dulu, sekarang maupun di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan ngopi bersantai ya, siap-siap untuk sholat maghrib. Nanti kita pengajiannya ba'da isya apa ya? Habis sisa. Habis sisa. Terus bazarnya piye nasibnya ini? Nanti ya. Besok pagi. Lanjut terus nanti. Lanjut ya. Soalnya padahal aku jeneng sore. Aku nek kon medurono aku trimo rasa dodol. Online wae ya. Transfer tak tampa barangnya tak delik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.